Ini Pak, kita mulailah aja dengan tinjauan lapangan mengenai alat AWR atau Automatic Water Level Recorder. Ini yang dinamakan dengan namanya kalau UPS ini adalah alat untuk monitoring dari alat yang di bawah, kemudian kita monitor direkam di sini Pak. Salah satu elemen yang untuk kita laporkan jadi QC itu Pak, QC 1 mengenai kondisi alat. Nah, di sini alat ini bekerja atau tidaknya Bapak bisa lihat dari sini Pak. Terbaca di monitor ini LCD-nya, dia baca nggak baterainya bagus tidaknya atau gimana, itu kita bisa monitoring dari sini. Nah, kemudian solar cell-nya aki, kemudian di sini solar cell baterai kan mungkin kalau baterai tidak jalan berarti ke sini dia akan mati. Kemudian elevasi pembacaannya juga ada di sini Pak, ada di sini. Ini menunjukkan adalah jam, kemudian level air dan baterainya gitu di situ Pak. Jadi untuk IC1 ada salah satunya ini, kemudian yang keduanya adalah nanti di alatnya, kondisi alatnya bagaimana, kemudian pascalnya bagaimana, kita harus cek dulu juga di sana Pak, di alat itu. Kemudian untuk sebagai dokumentasi kita harus fotokan pascalnya itu Bu. Mungkin dari teman-teman di sini ada salah satu aja untuk lihat level gitu, water levelnya, kemudian kondisi bangunannya bagaimana, apakah itu layak atau tidaknya, kemudian di aliran yang sesuai tidak. Nah, itu yang kita harus cermati di situ. Dan salah satu yang jangan sampai lupa adalah titik BM benchmarknya itu ada enggak tidaknya gitu Pak. Ya, kita lihat di sini BM-nya, kemudian di sini ini ada BM ya. BM kemudian ya bersyukur ini ada BM dengan ketinggiannya juga harusnya ada di sini ketinggian BM-nya ini. Karena apa? Ini dipasang di sini seandainya kata ya lokal BM ini Pak dari pascal. Dari pascal kita elevasikan ke sini. Jadi seandainya kalau pascalnya itu hilang, terbawa hanyut, kita bisa memasang pascal baru dengan berpatokan ke elevasi ini. Gitu, Pak. Jadi tetap historis data itu bisa terbaca semua, berkesinambungan gitu Pak. Ya, kita mungkin untuk pengenalan logger ini di sini, dan kita akan lanjutkan ke posnya sendiri, alatnya sendiri ya. Kita lanjut ke bawah Bu, mungkin ke area ke bawah. IC1 ini mengenai kondisi pascalnya Pak ya. Kondisi pascal kan kita harus uraikan di situ. Kondisi bangunan, kalau bisa mungkin untuk informasi ke yang lain, ini difoto aja Pak, difoto biar nanti boleh dikirim grup gitu, gimana kondisinya ini. Nah, ini menurut Mas ada panjang dari lokasi ini adalah 4 kali lebar sungai Pak. Udah Pak, karena kalau kita lihat ke atas itu bisa 100 meter dan kita lihat dia ke bawah 100 meter ya. Itu baru ada belok tikungan kecil lah sedikit.
di sana juga ada tikungan kecil. Jadi kalau kita boleh katakan ini memenuhi syarat 100 meter, ya iya gitu. Ini kan kita dapat form untuk kice ya, nanti diisi. Tapi emang kondisi medannya di sini agak susah. Jadi kalau mau mungkin ketua timnya saja yang turun ke sana ke bawah. Ya, nanti diskusikan di atas di sini. Pak Hana boleh nunjuk siapa aja yang laki-lakinya. Jadi di sini ada form kice 1 nanti diisi. Nah, itu kan ada misal 1 mengenai kesesuaian lokasi pos. 1 lokasi pos berada pada alur sungai yang lurus 100 meter atau 4 kali lebar sungai. Kalau iya, checklist di situ. Kalau misalnya kurang dari 100 meter, checklist di yang kedua. Atau kurang dari 50, checklist di yang ketiga. Nah, terus nanti dilihat kondisi alur sungainya apakah stabil, kurang stabil atau tidak stabil. Kemudian kondisi alirannya seperti apa, tingkat penggerusan, terus pengaruh backwater, jangkauan pencapaian ke lokasi pos, sama penampang kendali. Itu kriteria pertama mengenai kesesuaian lokasi pos. Nah, kemudian ada kriteria yang kedua, kondisi pos dan bangunan. Nanti dilihat kondisi pos dan bangunannya seperti apa. Apakah kondisi bangunannya baik, kokoh atau enggak, itu diisi nanti ya. Mungkin nanti boleh 1 atau 2 orang yang ke bawah, timnya nanti didiskusikan aja di atas seperti apa. Terus, nah yang ketiga, kinerja alat. Itu jenis pertama, jenis alatnya apa? Telemetri, otomatis atau pelskal. Kalau misalnya pelskal saja, ya di checklist pelskal. Tapi kalau otomatis, itu biasanya udah pasti ada pelskalnya. Telemetri juga pasti. Itu pilihan. Yang kinerja alat yang nomor 2-nya pilihan, ada alat telemetri atau alat AWLN. Nanti karena di sini alatnya telemetri, yang diisi yang telemetri. Oke. Pertama kita start edge, raik banknya kira-kira dari penampang kering ke yang sensornya 1 meter lah kira-kira ya. Ini tadi pascalnya 1,41. Ini kan start gauge gauge. Ya, TMA-nya Pascal. Nah, baru start moving. Nah, mulai, tarik. Pelan-pelan. Nah, baru kan dia kedetek nih kedalaman. Yang mana, Pak? Yang ini. Oh, ini kanan ya? Ya, Ini ini kompas, ini kompasnya. Dia udah mulai membaca. Iya, mulai membaca. Yang abu-abu ini ke dasar sungainya? Ya, Langsung membaca sama dengan juga ya, penampangnya juga. Penampangnya. Yang tadi kalau tahun miring yang mana? Ini yang ini harus lurus ini. Oh, yang Sebetulnya ini kan hitam biru ini, Pak? ya yang ini hubungan antara jalannya boot sama kompas. Kompasnya yang atas atau yang bawah? GPS-nya yang ungu. Oh, GPS. Ini kan yang sensornya bottomnya ini yang biru. Yang harus berimpit berarti yang ini atau yang ini? Dua-duanya harus berjalan sama. Kalau yang ini berarti sudah oke atau kurang apa kalau yang ini? Itu kan jalannya itu nggak mungkin lah lurus gitu. Pasti kalau kayak gini kan pasti ada belok-beloknya, ya kan? Karena itu belok ya, Pak? Ya, betul. Ya, karena tuh kelihatan kan tuh. Dia kayak ngelengkungnya gitu kan kayak gini, Oh, ya kan? iya. Tapi dia nanti si programnya langsung menghitung sendiri kan? Iya. Kalau lurusnya berapa? Betul. Nah, baru di start moving. Nah, kalau start moving kayak gini, kita kasih aba-aba ke sana. Mulai. Ya, tarik dari sini. Ya, mulai. Start moving. Jadi ini nanti terakhirnya 2 kali klik, awalnya juga 2 kali. Jadi ada start edge, start moving, terus end edge, end transect paling terakhir. Kalau yang kecepatan tariknya tadi, indikatornya di mana? Kalau kita kecepatan atau Dari sini. yang ini, Yang ini, jadi harus deket-deketan, jangan jauh-jauhan yang biru sama yang hijau, biru sama yang hijau. dari sini. Ya,
Udah sini hijau. Jadi sini ada ini. Nah, Nanti hasilnya tuh ada DMG. Itu ada tandanya kalau kecepatan. Distance measure good. Jadi dia sejauh mana dia terukur baik gitu. Di Yang mana ya? biru yang apa, Pak? Berapa yang dimaksud? Nggak baik. ya, Nggak, dia Yang biru, yang kayak gitu. Maksudnya di VB depth itu kedalaman sensornya. Nanti ada tabel. Ya, Ya makanya nanti tadi aku bawa arus saya itu lihat dulu. ini kelihatan tuh ke bawah arus kan? Oh, Lihat. iya. Ini ke bawah arus dia langsung ngegel gitu. Ngegel itu apa bahasa Indonesia? Menggoyang. Oh, jadi usahakan dia lurus, stabil Yap. gitu. Betul. Jadi di sini kelihatan lah dia perjalanan dia beloknya, gini-gininya. tapi nggak masalah kalau Nggak masalah sebetulnya karena kan kalau kita pengen tahu debitnya nggak masalah. Tapi kalau kita pengen tahu kestabilannya itu masalah. Ya. Oh iya kan dia ini kadang maju, bawa harus mundur lagi. Nanti di ininya ada. Ada reportnya nanti summary-nya. Pas di tabelnya itu kan kelihatan ukur yang pertama misalnya ke sana 2 menit, Hmm. di sini semenit. Nanti bedanya ada kelihatan. Ada dan ke apa kesuksesan berapa persen Ya. pengukurannya ada. Ya ada tadi DMG tadi distance measure good tadi. Ya. Kan Udah beres? hasil Ya, pengukurannya ya. gitu. Udah beres? Stop. Stop. Ini jangan lupa tadi ya NH. Stop dulu yuk dilihat dulu hasilnya. Ya, NH. Oke. Karena kan tadi yang sama aja kayak tadi kan? Oke. Entrasek ini memperhatikan sistem ini berhenti gitu. Checklist semua. Ini total kinya juga mendekati 27, 28, 29. Kalau misalkan 22 dia merah biasanya. Ininya terus ini kan Nah, measure. measurement di atas 50% lah. Nah, Ya. ini ada DMG nih. Nah, DMG. Distance good tuh. Itu apa, Ya Pak? kan? Distance, jadi dia yang terukur yang baik tuh 23 meter. Jadi ini ada lebar baik. Nah, ini 24 tuh. Ya. Dia 23 ya. Ya berarti kan mendekati 24 itu. Ah. Berarti hampir semua wilayahnya Ter- itu tercover lah ya. tercover gitu. Kalau misalnya kalau emang mau ngetes coba we nariknya kencang. Pasti di DMG-nya juga malah kecil. kecil. Ya. Karena yang tercover makin Ya. Ada sensornya. Ya. Jadi kalau hasilnya merah gimana Pak? Nah, ya berarti diulang lagi. Ulang lagi ya. mending nambah lagi ya. Yang nambah pengukuran. Apalagi minus Pak, ada minus. Minus ada pernah tanggapan ya? Belum. Kenapa ini tidak di cut and fill aja atau dibuka aja mungkin Pak ya? Ya seperti itu. Salah satu faktor yang karena saya ikut dari awal dari mulai babat rumput ini dan diskusi-diskusi secara teknisnya. Kebetulan saya ikut di PU sekarang BBWS Citarum. Jadi alasan yang paling utamanya itu adalah buangan Pak, disposalnya. Yang paling utama itu disposalnya kita memikirkan hampir 40.000 meter kubik harus dibuang kemana atau dipindahkan kemana. Di shortcut gitu mungkin Pak ya, di cut and fill dibuka gitu seperti itu. Memang dulu itu perhitungannya seperti itu, bingung untuk buangnya Pak, karena di dalam kontrak itu kalau nggak salah radiusnya hanya 5 km radius buangannya itu disposalnya.
Nah, dengan sebanyak itu kita bingung harus buang kemana. Ya, pada akhirnya salah satu metode perencanaan awal itu diterapkanlah untuk membangun terowongan ini. Dengan banyak begitu resikonya dengan membangun terowongan ini, karena dengan melihat struktur tanah dan jarak antar tunnel 1 dan tunnel 2 itu cukup berdekatan. Meskipun dalam metode pelaksanaannya memang tidak berbarengan secara langsung, tetapi satu tunnel dulu 50 meter, baru yang keduanya tunnel 2 boleh mulai menggali. Begitu, Pak. Untuk debit yang Citarum Nanjung tadi juga bisa dilihat curah hujannya di curah hujan yang ini, karena termasuk curah hujan di hulunya Citarum Nanjung yang tadi. Ini yang bisa dilihat sama teman-teman, itu kayak toa itu ada 4, itu warning post. Dan yang ini, yang tipping bucket ini curah hujannya ARR. Itu yang di atas CCTV, dan yang konsol ke sana itu ultrasoniknya. Sensor. Bukan AWLR, ARR. Belum. Oh, early warning system iya. Jadi dia di warning dari sebelah hulunya mana? Di warning dari ada di Majalaya, Sapan gitu alatnya. Warning. Iya. Untuk yang water level di sini ada 8 pos duga air, water level. Untuk yang rainfall ada 13 data. Untuk yang Citarum Dayak Cloud sekarang tinggi muka airnya 3,75 ya, 3,74. Kalau ini live, ya bisa 360 derajat juga muter untuk lihat banjir. Nah, biasanya ini kan tempat banjir ya. Ini dulunya wilayah banjir, Bapak Ibu bisa lihat di sana itu bekas banjirnya ada. Itu hampir satu atap. Terima kasih atas kedatangannya di kolam retensi Cienteng. Kolam retensi Cienteng terletak di Kelurahan Balendah, Kecamatan Balendah, Kabupaten Bandung. Kolam retensi Cienteng ini mempunyai volume tampungan sebesar 190.000 meter kubik dengan luas genangan 4,7 hektar. Kolam retensi Cienteng memiliki 4 buah pompa yang terdiri dari 1 buah pompa harian dengan kapasitas 2 meter kubik per detik dan pompa banjir sebanyak 3 buah dengan kapasitas 3,5 meter kubik per detik. Kolam retensi Cienteng ini memiliki jalan inspeksi sepanjang 900 meter dan mempunyai jogging track sepanjang 1.300 meter. Kolam retensi Cienteng alhamdulillah dapat mengurangi waktu genangan banjir seluas area 39 hektar atau sebanyak kurang lebih 1.250 rumah dan mereduksi genangan banjir yang biasa menggenangi jalan-jalan provinsi ataupun jalan kabupaten. Nah, bisa dilihat sendiri, mungkin kita sekarang berada di rumah pompa. Rumah pompa tersebut sebelah sini atau di bawah kita ini, yang pertama ini pompa harian yang 2 meter kubik. Selebihnya 3 buah pompa yang sebelah sana itu pompa banjir dengan kapasitas 3,5 meter kubik atau 3.500 liter per detik. Di atas
ada ruang panel, itu di sana kita bisa meremote juga, mengoperasikan pompa di satu titik. Tapi di bawah juga dilengkapi juga panel manual yang bisa mengoperasikan di setiap pompanya. Setiap pompa itu terdapat ada 2 buah valve. Yang pertama butterfly valve yang terletak di sini. Terus di depannya ada flapper untuk mencegah istilahnya backwater dari sungai masuk ke area kolam. Lihat di sini tergenang pemukimannya, kurang lebih ada sekitar 450-an kakak yang kita bebaskan menggunakan penggantian rugi, tidak menggunakan relokasi. Kemudian inlet sebelah sini Pak. Ya, inletnya sebelah sini, ini Citarumnya. Jadi asalnya aliran Sungai Cigado itu dari sini Pak, mengalir ke sini. Nah kita masukkan ke kolam, kita bikin kolamnya di sini. Outletnya itu Bapak bisa dilihat itu bangunan pintu outletnya. Ya ada pintunya. Iya di sini Pak, kurang lebih. Gitu. Cuman untuk saat ini pintu outlet tidak bisa kami operasikan karena dahulu perencanaan kolam retensi Cienteng itu pembuangan gravitasi melalui pintu outlet dengan perencanaan Ki 20. Ya, sedangkan sekarang posisi Citarumnya masih di Ki 5. Jadi dasar Citarum masih di atas dasar outlet kita.